persis mau operasi Jaya Wijaya 12 Agustus. Kita sudah siap 5 pesawat, TU-16 sudah siap di Morotai, di Madiun, di Makassar sudah siap. Rupanya ada rundingan di New York. F.W. Bunker menyarankan kepada Belanda, Indonesia sudah ada TU-16, kalau Dorman akan hancur. U-2 mau memberitahukan bahwa Indonesia kedatangan pesawat-pesawat baru. Sudah datang, TU-16, MiG-21, seluruh Indonesia dipotret. Makanya waktu itu terkenal bahwa Indonesia adalah negara yang terkuat di Asia Tenggara. Diundur Jawa 14 Agustus, nggak jadi juga. Kalau operasi Jawa dilakukan, semua militer akan dihancurkan oleh pesawat terbang. Terutama Karel Doorman dan TU-16. Mereka akan lumpuh, hilang itu semuanya, itu orang Belanda. Halo sahabat Kompas.com, selamat datang di Brigade Podcast. Saat ini tim Brigade Podcast sedang bersama mantan pilot pesawat pembom Ilyushin atau IL-28. Pesawat itu pernah bertugas dalam operasi Trikora pada tahun 1962. Nah, pada saat itu beliau bersama pesawat pembomnya itu turut berkontribusi membuat Belanda angkat kaki dari Irian Barat. Langsung saja kita berkenalan dengan beliau, Marsekal Muda Purnawirawan Suparman Nata Wikarta. Selamat pagi Pak. Pagi. Pak Parman. Sehat Pak? Alhamdulillah. Gila, seger sekali pagi ini Pak. Ya, semua kalau Allah Ta'ala. Pak, Pak Parman, kalau saya baca-baca itu sudah, kalau kami bilang nih anak-anak muda ini sudah makan asam garamnya perang pasca kemerdekaan RI. Tetapi itu pasti nanti Pak Parman akan ceritakan itu. Tapi saya mau tahu dulu awalnya pada saat Pak Parman masuk ke Angkatan Bersenjata Udara pada saat itu situasi negara pada saat itu seperti apa Pak? Saya waktu masih ya anak mulai dewasa ya. Waktu itu saya ngungsi sampai ke Ciamis. Terus saya melihat mungkin waktu itu masih SD saya. Mengungsi karena Pak? Hah? Mengungsi karena apa? Kan Belanda masih bercokol. Oke. Agresi ya. Masih bercokol nyerang lagi. Waktu itu saya lihat dari Ciamis, mungkin pesawat Belanda Mustang mengadakan nembak ke Ciberem di Tasikmalaya. Kelihatan itu, sampai nembak. Saya waduh kalau saya jadi penerbang itu akan saya balas itu, saya bilang itu kira-kira itu tergores dalam hati saya. Tapi akhirnya Indonesia merdeka ceritanya. Saya masuk SD sampai terlambat 2 tahun, ya udahlah karena mengungsi dan sebagainya. Masuk SMP 2 di Bandung, kemudian dari SMP 2 saya tidak masuk ke negeri, di SMA negeri, tapi saya masuk ke SMA Kristen Coliseum di Jalan Dago. Mengapa? Karena di sana masih orang-orang Belanda, masih orang noni-noni manjak di sana, dan Coliseum terkenal. Di situ adalah orang-orang yang ngomong banyak Belanda. Ya. Di situ ada Pak Habibie, ya, bekas presiden waktu itu kelas 3, kemudian istrinya Ainun kelas 2 SMA, saya masuk kelas 1 sama adiknya Pak Habibie, si Fani Habibie, masuk situ. Saya masih sedikit, karena orang tua sering bahasa Belanda, jadi saya juga sedikit ngomong Belanda lah dengan mereka itu. Ya. Jadi ya masuklah di sana. Selesai masuk saya ke UNPAD diterima. Di UNPAD baru dibuka UNPAD, ya. Nah UNPAD lalu di situ saya masuk tadinya ke dokter, saya hari ini masuk ekonomi aja. Pertama kali saya lihat di situ ceritanya ada Pak Muhtar Kusuma Atmaja, banyak tokoh-tokoh di situ. Saya masuk di ekonomi, saya sudah 2 tahun di situ, saya mau naik ke tingkat berikutnya, tapi saya tertarik masuk, ingin menjadi kadet, dulu sebut kadet ya. Kadet Taruna laut, darat, dan udara. Ya, polisi belum kelihatan waktu itu. Lalu saya daftar ke Angkatan Laut di Malang. Oh, Angkatan Laut justru pertamanya? Iya, ke Angkatan Laut. Sampai berakhir sana, saya lulus terus di komisi terakhir. Di tes saya. Yang tes itu siapa coba? Mayor Ali Sadikin. Mayor Sudomo. Marinir waktu itu beliau. Iya. KKO. KKO, iya benar. KKO belum marinir. Mayor KKO. Lalu
Mayor Sudomo dan Mayor Jailani. Saya lulus. Udah kamu pulang dulu, nanti seminggu kemudian masuk kembali ke Malang. Nah, itu ceritanya begitu. Tapi waktu di Bandung saya lihat ada seorang kadet penerbang. Waduh, gagah. Pakai jaket, pakai ribbon, pakai pet. Waduh, saya tertarik ya. Dan padahal jaket itu padahal panas, supaya gagah aja kelihatannya ya. Saya tertarik. Saya mau angkatan udara aja lah kalau gitu. Kebetulan ada itu pendaftaran. Mengapa saya masuk angkatan? Karena saya mendengar waktu itu ada pesawat jet Vampire yang diterbangkan oleh Kolonel Nurusmin Nuryadin sama Kolonel Leo Watimena. Itu tokoh-tokoh penerbang angkatan udara. Saya masuk ke situ, tahu tuh sukar loh, diterima, masuklah ke angkatan udara. Yang laut tadi berarti ditinggalkan? Ditinggal. Waktu di angkatan laut saya ditanya oleh Pak Sudomo atau Mayor Sudomo, kamu jangan masuk ke kakao, kamu kerempeng gitu katanya. Ya lu kan masih kecil dan lulus SMA ya siap aja gitu aja. Nah, diterima ya. Akhirnya. Dan masuklah ke pendidikan militer di Margahayu. Kebetulan yang masuk itu adalah dari orang Aceh ada, orang Batak ada, orang Sunda ada, orang Jawa ada, orang Ambon ada, orang Makassar ada. Waduh, lengkap, semua suku. Wah, digembleng situ. Setelah 6 bulan, kenapa pendidikan penerbang itu di Kalijati. Dan di penerbang di Kalijati yang lulus itu hanya 20%. Tidak mudah jadi penerbang. Waduh, sebenarnya kalau saya di wash out itu dikeluarkan, ya repot. Jadi ke sana sini enggak. Jadi, tapi nekat udah saya masuk aja. Ya hanya 20%. Susah untuk jadi penerbang. Iya. Nah, setelah itu menjelang akhir, saya mengukur pakaian dan pakai jas, untuk jas. Loh, mau ke Kalijati kok pakai ukuran pakaian seperti rupanya bukan dikirim ke Kalijati. Tahu-tahu dengan rahasia pakai overcoat dan sebagainya dikirim ke luar negeri pakai pesawat terbang. Oh, kemana Pak? Karena tergesa-gesa saking rahasianya, saya walaupun rumah di Bandung tidak sempat pamit sama orang tua. Berangkat aja udah. Di pesawat itu kemana kita berangkat tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Setelah mendarat di Kairo baru tahu itu pesawat Swedia waktu itu. Saya tanya dengan bahasa Inggris, rupanya nanti kamu akan you are going to Prague katanya. Praha. Maksudnya kan bahasa Inggrisnya itu Prague. Nah, ke Ceko. Karena kamu akan dijemput oleh pesawat khusus, pesawat TU-104. TU-104 itu pesawat transport jet pertama Ceko sebagai. Yeah. Pergilah ke sana, ke Ceko. Setelah di Ceko mendarat, itu tidak ke airport umum, tapi airport militer. Dijemput oleh Mayor Bel Sukamto sama Edi Sumargono. Diberitakan oleh pimpinan di sana, sudah ada. Kamu di sini belajar terbang dan kamu tidak boleh bercerita kepada siapapun. Kamu belajar sebagai mahasiswa. Periksa, wah besit sekali di sana. Baru datang besoknya sudah periksa kesehatan. Gagal 2, pulangkan ke Indonesia. Gitu. Dari 46 tinggal 44. 2 pulangkan. Pak, tapi itu Bapak sudah sebagai tentara atau sudah kadet penerbang. Sudah kadet penerbang. Berarti di sana statusnya sebagai kadet penerbang. Kadet penerbang. Tapi tidak boleh ngaku penerbang. Nggak boleh ngaku sebagai kadet penerbang. Dari sana dari Praha naik bus terus ke Moravia di daerah Stichovice Moravia. Belajar terbang sana. Waduh, kerasnya disiplinnya orang komunis kan, Ceko. Tidak, kamu datang di sini, nah persoalannya apa? Kita tidak bisa bahasa Ceko, orang Ceko tidak bisa bahasa Inggris. Nah, apalagi bahasa Indonesia ya Pak? Apalagi bahasa Indonesia. Jadi Cekonya itu, jadi kita harus belajar bahasa penerbangan. Orang Ceko juga belajar bahasa penerbangan, tapi jalan terus. Tapi keras. Iya. Tiap pagi jam 5 sudah bangun gimnastik senam.
Kemudian sore juga senam. Waduh, capek kita. Pada musim dingin kita, waduh, dinginnya sampai minus berapa itu temperaturnya. Iya. Sana tidak boleh keluar karena dirahasiakan. Kenapa sih Pak rahasia? Hah? Belajar terus, belajar. Setelah 2 bulan baris lagi. Lalu teman saya ada yang baris kan sudah dingin, dia hanya pakai koloran. Berarti sudah gini. Nah, teman saya dia sudah mulai gila. Nggak kuat ya Pak? Nggak kuat mentalnya, sudah mulai gila, akhirnya dipulangkan. Oke. Setelah itu barulah boleh rekreasi. Rekreasi keluar. Ya, rekreasi keluar dengan catatan kamu tidak boleh mengakukan sebagai student pilot, tapi sebagai mahasiswa. Nah, udah. Datang ke luar, waduh kan banyak gadis-gadis Ceko sangat tertarik sama orang coklat. Oh gitu. Ya itulah selama pendidikan di situ. Itu pendidikan di Ceko mulai dari primary, basic dan advance sampai Illusion 28. Saya bagi 2, satu ke MiG 17, satu ke Illusion 28. Mengapa saya masih ke Illusion 28? Karena 2 engine. Oke. Karena apa? Karena saya ingin jadi pilot transport nantinya. Oke, bukan. Walaupun saya termasuk the best student. Oh gitu, harusnya pesawat tempur tuh harusnya. Iya, harusnya. Bisa maksudnya mengawal Bisa, pesawat berarti tempur. bisa. Kenapa Tapi saya Bapak? milih itu karena saya ingin jadi pilot transport nantinya. Kenapa Pak? Hah? Kenapa? Ya, saya ingin keliling dunia. Oke. Kalau transport, kalau fighter pemburu hanya di situ-situ aja. Saya ingin luas ke seluruh dunia nantinya. Iya. Gitu. Nah, saya milih itu. Tetapi pesawat itu sukar, 2 engine, 1 pilot di depan navigator sama bombardir, di belakang air gunner, pilotnya di tengah. Kalau 1 engine mati repot, udah nggak bisa apa-apa. Jadi, saya masuk situ. Saya kemudian waktu itu termasuk saya the best student ya dari 8 orang itu, masuk 8 orang best student dari 44 orang itu. Waktu saya terbang dengan Il-28, saya yang pertama kali solo. Solo itu terbang pertama. Dilepas, baru beberapa jam saya disolokan. Yang lain-lain lama, maaf ya, teman-teman saya masih belum bisa solo. Saya sudah terbang solo formasi, ini masih belum bisa disolokan. Tapi lucu, karena saya solo pertama itu jam terbangnya pendek, di depan navigator, saya di tengah, di belakang air gunner. Pada waktu saya solo pertama, si air gunner itu tiba-tiba sakit. Oke. Pura-pura sakit karena takut terbang karena si bapaknya jadi disolokan pertama jam yang pendek. Takut dia. Diganti. Ya saya alami selamat lah saya gitu. Kira-kira itu pengalaman tuh. Berarti Bapak memang dipersiapkan untuk Illusion 28 tadi ya Pak ya? Belajarnya pun itu berarti. Pesawat angkut itu ya? Bukan angkut, pembom. Pembom maksudnya, tapi Bapak memilih untuk Pak Parman untuk setelah itu menjadi pilot pesawat angkut. Ya nantinya. Setelah itu tidak diizinkan oleh pemerintah, malahan kamu nggak bisa, harus terus di itu ya udah kira-kira gitulah. Oke. Pak, IL-28 itu dulu secanggih apa? Hah? Pesawat Illusion itu dulu secanggih apa di era itu Pak? Pokoknya dia bisa membom, bisa menembak, tetapi hanya suaranya jet. Jet pertama, semua era jet. Tetapi belum dilengkapi dengan ejection seat. Oh, nggak ada kursi pelontar? Belum dilengkapi radar cuaca, belum dilengkapi radar deteksi lawan. Jadi hanya jet aja, cepat itu aja. Suaranya, itu aja. Tapi hebat, waktu itu kan jet pertama itu. Tapi kalau nggak ada kursi pelontar, bagaimana Pak sisi aspek keselamatannya si awak itu? Ya kalau kursi pelontar kalau ada apa-apa tinggal pejet, ditembakkan ke atas. Tapi kalau manual berarti kita harus roll, buka pintu dengan berat, baru keluar. Itu aja bedanya. Oh gitu, tapi tetap bisa keluar kan ya Pak? Ya bisa keluar kalau ketinggian, kalau rendah nggak malah waktu. Udah nggak ada waktu lagi, benar. Oke, nah pertanyaan saya nih dari tadi, kenapa itu mesti dirahasiakan Pak? Kenapa belajar di Ceko itu mesti dirahasiakan dari dunia luar? Ya supaya mereka musuh kita Belanda tidak tahu. Oke. Supaya tidak tahu bahwa kita, karena di Indonesia pun waktu itu juga ada
latihan Il-28 sudah ada kan Il-28 sama MiG dikirim ke Mesir. Senior pilot yang sudah tua-tua itu belajar sana konversasi pesawat MiG-17 dan Ilyushin 28. Mungkin ya jam terbangnya hanya 30 jaman itu terus kembali. Pokoknya sudah bisa nyetir lah kalau mobil itu. Tapi bukan berarti expert ya, bukan. Nah, setelah itu kita belajar bla 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 dari 45 itu 17 masuk ke beberapa ke MiG dan berapa itu. Yang lulus waktu itu bukan lulus. Tahu-tahu belum selesai kita terbang. Belum terbang malam, belum terbang instrumen, belum terbang cross country, belum terbang nembak ya. Belum bombing, belum terjun. Ya terjun ada sebagian. Ya, latihan terjun. Dan tahu-tahu dipanggil dari Jakarta untuk kembali karena diharapkan dengan jam terbang 200 sudah cukup katanya. Tapi belum selesai. Udah dipanggil kembali ke Jakarta. Nah, datang di Jakarta, masuk di Kemayoran. Kemayoran loh, bukan Halim. Berjajar itu Ilyushin 28. Aduh, bagus sekali 22 pesawat. Udah tersedia Ya, semuanya. udah. MiG-17 itu banyak sekali. Masuk di sana. Tapi galak-galak instrukturnya. Bangsa Leo Watimena itu galak sekali. Cho Urip, gua galak-galak senior-senior itu. Masuk di sana 22 pesawat Il-28 saya. Yang lulus kan 15. Kalau MiG-17 yang lulus 17 orang dari Ceko nih. Dari 15 dites, penerbang seniornya hanya 3 orang. 3 orang. Mayor Lantang, Kapten Sutopo, dan Kapten Suito, senior-senior ini. Dan selama latihan, Kapten Sutopo kecelakaan, meninggal. Tinggal 2 orang. Dilatih-latih dari 15 orang itu, yang lulus hanya 9. Yang 5, yang 6 di setback di Jogja untuk mengikuti lagi di Jogja. Ya, itu. Kemudian tinggal 2 orang seniornya. Pak itu yang juga senior pindah lagi untuk persiapan TU-16 nanti yang akan datang. Ya tinggal seorang senior. Jadi senior, kemudian yang muda-muda ini yang baru lahir. Dan kebetulan mungkin saya dianggap terbangnya paling bagus. Sering dianggap nomor 2 setelah Komandan Squadron sebagai flight leader saya. Dipercaya lah waktu itu. Sedangkan MiG-17 yang lulus ada 17 orang dari Ceko, dites tinggal 6 orang yang lulus. Kurang dari setengah ya Pak? Oh galak soalnya, galak sekali instrukturnya. Yang lainnya di setback di Jogja, ikut pendidikan lagi di Jogja 1 tahun kemudian. Itu kira-kira begitu. Nah, latihan. Belum terbang malam juga baru pengenalan. Nembak belum, ngebom belum, segala macam. Tahu tuh perintah untuk segera ke Irian Barat. Lalu 62 berangkat Februari ke Morotai. Kata ceritanya Morotai di mana? Morotai itu nggak tahu saya juga. Nah, untuk ke Morotai ternyata rutenya adalah sebelum ke Morotai. Ini cerita menarik nih. Kita kan punya penerbang Il-28. Bung Karno mengadakan pidato 17 Agustus 61. Iya. Berpidato 1 Januari sebelum ayam berkokok harus Irian Barat dikembalikan ke Indonesia. Itu isi pidato beliau pada saat itu. Titik beratnya itulah. Nah, kita kan show off pesawat jet di depan. Nanti setelah pidato Bung Karno selesai, baru kita lewat. Kita ada MiG-17, ada Il-28, MiG-17 terbang kemudian mendarat lagi, habis itu bensinnya. Kita terbang sudah 2 jam, 9 pesawat nih. Tahu-tahu sudah 2 jam, sudah selesai nggak pidato Bung Karno? Belum katanya, keliling lagi itu, udah capek itu. Padahal sudah jangan-jangan tuh Pak. Padahal sudah selesai jangan-jangan. Jalan-jalan apa? Enggak, maksudnya jangan-jangan pidatonya Pak Karno udah selesai. Belum, kan kita hubungan terus. Kita boleh lewat setelah ada berita dari bawah. Setelah ada berita bawah, belum selesai. Kita belum lagi berkeliling. Nah, setelah hampir 2 jam, 1 pesawat dari 9 itu lampu merah. Fuel sudah hampir habis, suruh mendarat. Tinggal 8. Ini untuk selesai. Nah, baru kita lewat. Waduh, jet hebat tuh.
8 gede pesawat lewat di depan istana. Iya. Di situ ada menunjukkan pada dunia luar Indonesia sudah punya pesawat jet. Keren sekali. Dan Bapak di salah satu di balik kemudinya itu. Iya, saya di slot waktu itu. Iya. Itu waktu itu. Waduh, jadi mendarat bensin hampir habis semuanya. Untung itu. Nah, dari situ baru terbang 2 jam. Padahal duration dari pesawat itu di Ceko tertulis 4 jam. 4 jam. Padahal ini 2 jam apa? Mengapa? Karena pesawat itu kalau terbang rendah boros. Oh, oke. Dan juga dunia di tropis lain. Beda, Kalau di dunia Eropa kan dingin. Dingin dia. Jadi itu perbedaannya. Kalau di sini cepat memuai kali Pak ya. Kira-kira lokasi itulah. Iya, Nah, akibat daripada itu, saya waktu disuruh perintah harus ke Morotai, saya teliti, aduh, yang terpanjang adalah dari dari Makassar ke Morotai. Paling jauh itu 2 jam lebih, 2 jam 10 Iya. untuk pesawat itu. MiG-17 nggak bisa nyampe. Akhirnya dipretelin masuk Hercules, diangkut dengan Hercules. Oh gitu. Sampai gitu, MiG-17. Kalau IL? Ya masih bisa, tapi harus hati-hati, tinggal 10 menit. Oh, sisanya tuh ya Pak? Sisanya. Jadi kalau bad weather di sana, ya bisa celaka. Itu jam terbang masih muda, penerbangnya masih ingusan, ya masih muda. Akhirnya apa? Waktu Il-28 ke sana, selalu ada pesawat Hercules sebagai weather plane Oke. di depan. Oke, sekarang bisa berangkat. Cuaca bagus, barulah kita berangkat. Alhamdulillahnya bagus pada saat itu. Iya memang harus diberitahu dulu. Kalau enggak kan Iya. karena pernah seorang senior pilot waktu terbang sendiri ke sana, bad weather di sana, tanya sama navigator kemana nih, kiri kanan, dia banding kiri, untuk masih bisa melihat, udah mati pesawatnya, habis bensinnya, Iya. sampai ke dia. Dan kita belum pernah terbang di luar negeri kemana-mana, jadi akhirnya ya itu salah satu teman saya gagal landing, akhirnya landingnya masuk bruk, hancur pesawatnya, tapi untung selamat. Ya, kayak begitu. Ya, Morotai itu adalah yang ditinggalkan oleh MacArthur, Amerika. Iya. Ya, kiri kanan pohon-pohon tinggi. Jadi kalau swing sedikit bisa nampak pohon. Jadi harus hati-hati lurus. Kita jam terbang masih muda, masih jam terbang, masih ingusan lah. Iya. Kalau sudah pilot jago sih hebat itu. Iya. Nah, kejadian. Salah satu penerbang saya, teman saya, terjadi ini, camel landing, ambruk. Untung selamat, pesawatnya total loss. Bapak inget nggak pertama kali terbang itu rasanya seperti apa dulu, masih muda dulu? Ya, pertama justru kalau di Solokan yang terbang sendiri. Iya. Deg-degan tapi senang. Deg-degan tapi senang. Ya, jadi waktu itu ada kapal masuk ke restricted, saya diperintahkan untuk nengok dan saya dikawal dengan ikut MiG satu. Waktu saya lihat ada kapal ada air masuk, saya ingatkan dia masih terus itu, saya tembak. Padahal belum pernah saya belajar nembak. Di situ saya nembak, saya ke sini, gunner saya di belakang nembak gitu kayak gitu. MiG-17 juga nembak, wah dia sampai saya kelihatan udah sampai pasang singlet putih gitu, dia kelihatan menolak. Akhirnya dia, tapi tidak sampai mematikan gitu enggak ya? Ya artinya berhenti ya udah tidak bisa berjalan lagi. Oke. Ya udah saya tinggalkan, waktu pulang hujan lebat, waduh. Kalau hujan lebat bagi pilot itu tantangan, nggak bisa lihat apa-apa kan? Iya benar. Kira-kira. Tapi masih bisa mendarat. Itu satu. Kedua, waktu standby di Morotai, saya waktu itu ada lagi malam-malam, terbang malam itu. Padahal kita lagi dipestakan di daerah waktu itu, penerbang Il-28 dan MiG-17 lagi makan-makan. Malam ada pesawat mendekati ke Morotai. Itu pasti lawan. Pesawat Belanda tuh berarti? Pesawat Belanda, pasti Neptune itu. Diperintahkan MiG-17 nggak siap, akhirnya komandannya, udah kamu man, akhirnya saya untuk nyergap.
nyergap ceritanya, nyergap pesawat lawan malam, mana bisa lihat, tidak ada radar, tidak ada, pokoknya asal deterrence saja. Dan Bapak kan belum sempat belajar tuh, Belum Pak, belajar, terbang malam. Terbang malam juga baru pengenalan, lihat paksa dengan komandan skuadron yang saya terbang. Oke. Terbang, setelah di atas apa yang bisa dilihat, gelap saya bilang. Mayor ini gelap, tidak mana lawannya, radarnya tidak ada. Nggak ada, benar. Ya kamu tahu nanti setelah di bawah disalam itu hanya untuk deterrence ya. Bahwa maksudnya kalau ada pesawat itu kita siap suaranya. Jadi mereka takut gitu. Itu kedua. Wah, waktu di Bortai sekali lagi saya kedatangan Kolonel Dewanto dengan B-25 penerbangnya Mayor Sudarman sore mendarat. Terus kapal waktu itu Kolonel Dewanto perintahkan agar satu Il-28 dan satu MiG-17 kawal B-25 untuk nembak kapal di Pulau Gak. Waduh, udahlah. Yang diperintah saya lagi. Ya karena saya dianggap nomor 2 jadi paling ya, bisa diandalkan gitu. Waktu itu ya. Saya terbang lagi, kemudian MiG-17 dengan MiG-17 Letnan 2 Sumarsono selalu saya terbang ngawal B-25 nembak kapal di Pulau Gak. Hitung dengan navigatornya, MiG-17 tidak nyampe, di tengah jalan balik. Tapi harus bisa, tapi tidak bisa nembak bawah. Kalau nembak bawah, bensin habis. Kalau terbang rendah itu boros. Jadi di atas saja ngawal terus. Tapi ngawal itu, beliau nembak, selesai pulang sore ke B-25-nya ke Ambon, saya balik ke Morotai. Ya, itu kejadiannya. Jadi operasi itu. Tiap pagi, kita terbang reki. Reki itu pemotretan sama ke daerah lawan. Tapi tidak sampai ke sana. Karena tidak sampai ke sasaran di Kaimana, di Sorong, akhirnya harus mendekat ke sana. Pindahlah ke Patimura. Ya, Patimura lapangannya hanya 2.000 meter kurang lebih. MiG-17 saja bisa nyelosor keluar, apalagi Il-28. Aduh, harus hati-hati. Kita jam terbang yang baru lulus ya. Saya masih bisa mendarat. Salah satu penerbang saya, penerbang Il-28, karena saking takut keluar laser, dari jauh sudah itu masuk tanggul kebakar, rodanya lepas, untung selamat. Jadi lapangannya nggak bisa, itu bagi penerbang yang sudah ribuan jam terbang yang sudah jago. Ya saya kebetulan aja bisa selamat di situ. Ya karena saya bisa lah gitu. Alhamdulillah. Akhirnya kepada komandan, Pak ini berbahaya, apalagi kalau terbang malam, ngeri. Bukan lawan yang kita sendiri yang celaka nanti. Akhirnya pindahlah akhirnya pindah ke Amahai. Amahai panjang 2.000 meter, tapi rumput. Rumput banyak, tidak terpelihara dan sebagainya. Lapangannya juga bukan elektrik tapi gooseneck, obor kalau malam. Udah pindah ke sana. Ya, terus kita terbang. Nah, terbang ke sana, kita kru penerbang datang di mana nih? Tidak ada mes. Kalau di Morotai masih ada mes kru, ada mes penerbang. Di sana dia main siapa? Rumah penduduk. Tidak ada kasur, tidak ada spray, tidak ada kelambu. Ya nyamuk kan kita harus tidur. Penerbang tuh harus tidurnya. Harus tidurnya benar waktunya. Supaya sehat, betul, fit. Kalau terbangun sudah fit. Kalau kurang tidur, bagaimana bisa nyetir pesawat? Benar. Ya, itu kira-kira gitu. Tapi ya kepaksa, mau apa lagi? Rumah penduduk. Suatu saat, saya lagi cuti gantian ke Jakarta, penerbang tinggal wakil saya di sana, untuk mengawal Hercules penerjunan di Kaimana Sorong. Il-28 harus ini, kalau MiG tidak bisa, kalau nggak nyampe. Jadi harus dikawal, kalau misalnya ada Hawker Hunter, menyerbu ke Hercules, maka harus kawal. Terbanglah teman saya, Letnan 2 Wakijan penerbang, Letnan 2 Adi Purnomo navigator, dan penembak juru tembak Letnan Yus Teisota. Terbanglah.
Nah ini terbang diukur ke sana sampai balik lagi kurang lebih 2 jam. 2 jam terbang malam. Kalau 2 pilot oke. Saling gantian. 2 jam sendirian berarti terbang itu harus, kalau terbang malam ya, terbang malam harus lihat instrumen terus. Tidak bisa lihat keluar. Kalau lihat keluar pesawat gini aja nggak tahu kita. Ini supaya kalian tahu, terbang instrumen itu harus terbang khusus melihat instrumen aja. Direction, speed, kemudian rate of return, dan semua lihat instrumen. Capek. 2 jam. Menguras energi dan otak. Itu bukan main. Kalau 2 pilot masih gantian bisa enak, kayak transport. Ngawal. Datang ke Mahe mendengar itu, kritik-kritik. Busnya mati landasannya. Bagaimana bisa mendarat yang benar? Pasang lampu jeep dan sebagainya. Akhirnya waktu mendarat ini landasan, waktu mendarat ini masuk laut. Pulangnya. Gugur lah. Gugur. Itu kejadian. Itu temennya Pak Parman berarti? Iya, teman saya. Tapi saya lagi gantian cuti di Jakarta. Giliran saya di situ, dipanggil kamu mengawal lagi Hercules untuk terjun di Sorong. Udah saya. Ini maksudnya terjun itu mereka terjun buat merebut Irian Barat kan maksudnya kan? Oke. Satu Hercules kan diterjunkan. Hercules dijago oleh U-8 kalau ada pesawat Hawker Belanda. Jam 8 rapat ya waktu itu. Kemudian setelah rapat nanti jam 1 kamu berangkat istirahat. Bagaimana? Dari jam 8 rapat suruh istirahat, jam 1 berangkat lagi. Yang ada tegang. Nggak bisa tidur tuh. Kritik-kritik, aduh, bagaimana? Padahal mati lampu nanti. Ya sudah, tidak bisa nyenyak tidur. Udah siap aja. Jam 1 disiap. Sebelum berangkat biasa kita periksa oleh dokter. Periksa oleh dokter, oke, saya masih fit bisa terbang. Air gunner saya bisa fit masih terbang. Navigator mungkin dia saking takutnya, mungkin tensinya naik, nggak boleh terbang. Saya tidak punya reserve untuk navigator, jadi nggak jadi. Nggak jadi ikut, nggak boleh terbang. Nggak boleh. Kan tidak ada navigator. Betul. Itu kejadian saya waktu itu. Dan itulah. Dan lapangannya rumput, gooseneck, dan dia sering lewat lalang, kemudian sering kambing, kerbau lewat dan sebagainya. Malam, aduh, udah bahaya banget. Bahaya sekali. Nah itu kejadian. Tapi waktu persis mau operasi Jaya Wijaya, 12 Agustus, kita sudah siap 5 pesawat, semua siap, kru siap, pagi itu jam 8, sudah nongkrong aja ya. Itu kejadian. Kalau tiap pagi kita ngadakan reki, waktu itu. Tapi area kita ya, tidak sampai, karena bensinnya nggak cukup. Nah karena MiG-17 tidak nyampe kemana-mana, dia pindah ke Lethuan. Lebih dekat lagi. Lebih dekat supaya bisa itu. Lethuan lapangannya kayak gini-gini. Akhirnya salah satu penerbang, Kapten Gunadi, waktu itu dia adalah saudaranya Ibu Ainun. Nah, dengan afterburner nabrak gunung. Gugur. Di Lethuan. Nah, kita sudah mau siap operasi Jaya Wijaya. Tanggal 12 Agustus sudah dari jam 8 nunggu di bawah pesawat. Sudah siap 5 pesawat. TU-16 sudah siap di Morotai, di Madiun, di Makassar sudah siap. Nah, rupanya waktu itu ada rundingan di New York. Ya, di New York. Secara diplomatis, di mana kalau tidak salah Everest Bunker menyarankan kepada Belanda, Indonesia sudah ada TU-16 dan Hawk 22 peluru kendali itu kalau dulu mana akan hancur. Kok mereka tahu, Pak? U2 motret memberitahukan bahwa Indonesia kedatangan pesawat baru sudah datang. TU-16, MiG-21, seluruh Indonesia dipotret. Makanya waktu itu terkenal bahwa Indonesia adalah negara yang terkuat di Asia Tenggara armada udaranya dengan pesawat udaranya. Situ hebatnya tuh. Padahal yang tadi kalau Pak Parman cerita, ya.
Untung tidak tahu ya. Pilotnya nggak, pesawatnya ada. Maksudnya banyak. Setengah oleh semua. Rusia yang bawa kan, Rusia Iya. bawa. Elvis Bunker dari PBB dan Kennedy juga dekat dengan Bung Karno. Iya. Udah diserahkan kepada PBB. PBB saja. Irian kan dimaksudnya kan? Irian. Iya. Itu 12 diundur, waktu terbang itu 12 diundur katanya nyerbunya. Jauh-jauh 14 Agustus. Nggak jadi juga. Rupanya akhirnya diserahkan kepada PBB. Nah dari PBB diserahkan pada Indonesia. Itulah kemenangan kita. Hebatnya Bung Karno, tapi tidak dapat krunya, tidak awak pesawat. Oh gitu tuh. Itu ceritanya. Iya, Pak. Tapi tadi sempat Bapak cerita soal bagaimana Auri pada saat itu intercept pesawat Belanda itu. Ada lagi nggak Pak? Apa pengalaman Pak Parman mengintercept pesawat musuh? Kalau pengalaman ketemu lawan nggak ada. Tetapi waktu itu kan dropping dengan Dakota di intercept oleh Neptune di Ching, ya. Mayor Jalaluddin di Ching selamat, tapi ditawan oleh Belanda. Satu Dakota jatuh, ya. Kemudian satu yang gugur ini ya. Iya. Kemudian satu Albatros hilang pada waktu untuk survei sebagai pesawat SAR, hilang dengan Kapten Atmandi. Ya. Kemudian tadi Illusion 8 yang gugur satu, Wakijan, yang dua gagal landing, ya, yaitu Silalahi sama Siagian di Morotai, satu di Patimura. Kemudian MiG-17 yang gugur juga ada 3. Satu di Letwan Kapten Gunadi, satu Poltak Letnan di mana di waktu latihan low level, sea level, masuk laut. Ya. Kemudian satu lagi teman saya waktu di Amahe mau ke Boyong operasi dengan MiG-17, kerbau lewat, nabrak kerbau. Itu di Amahe. Memang lapangannya lapangan kayak domba, kambing dan sebagainya lewat di situ. Kerbau kena kerbau, tapi dia masih selamat. Bisa itu. Kemudian satu pesawat SAR Albatros hilang. Satu B-25 juga satu hilang. Dan satu Ganet Angkatan Laut di Ambon hilang. Ya itu yang gugur pesawat-pesawat. Yang kejadian itu. Nah, kejadian itu sampai selesai dengan Trikora, akhirnya diserahkan, kita disuruh kembali ke Jakarta untuk persiapan operasi Dwikora. Ya, dari situ siap menuju Jakarta. Di Jakarta tidak istirahat sebentar, menyiapkan diri yang ke Medan, Palembang, Pekanbaru, menyiapkan untuk menyerbu ke Malaysia. Seberang. Ya. MiG-21 sudah ada, wah jadi makin, tapi di sana kuat. Inggris kan masih bercokol di Singapura. Ya, nah kejadian ini mungkin kalian nggak tahu nih. Kita siap untuk dropping Hercules dengan 2 Hercules ke Malaysia. Ya, jadi ini masih rahasia, banyak yang bahkan pejabat-pejabat pemerintah aja tidak ada yang tahu. Tapi saya berani declare, mengapa? Sudah lebih dari 50 tahun dan mereka itu pahlawan. Pahlawan bangsa yang tidak dikenal, gugur demi untuk kepentingan negara. Tidak bisa disembunyi-sembunyikan, nggak bisa. Nah malam itu kejadian, Hercules penuh dengan pasukan Kopaskat di bawah pimpinan Kolonel Kopaskat Sukani dengan penerbangnya Mayor Jalaluddin dan Kapten Huta Barat, Almoin Huta Barat. Saya masih ingat, dikawal oleh pesawat saya Il-28 untuk mengawal Hercules ini. Ya. Tapi TU-16 juga sudah terbang itu ke daerah Malaysia. Nah, terbanglah Hercules ini. Saya kan nanti untuk kan kalau kecepatan saya lebih tinggi, biar terbang duluan. Pada waktu saya mau terbang, saya diberitahu oleh pilot teman saya TU-16. Pak Parman, jangan dulu TU, saya lagi disergap oleh pesawat Inggris malam tuh.
Oke, rocking aja saya bilang, jangan dia rocking. Kalau rocking itu tidak nembak. Akhirnya Inggris nggak nembak TU-16. Jadi saya juga tapi ini Hercules keburu berangkat. Unknown, tidak ada berita. Rupanya pasukan Hercules masuk laut. Karena apa? Terbang rendah. Mengapa kelihatan terbang rendah? Karena pilotnya adalah pilot yang ditembak jatuh di Irian waktu di ditching. Dia terbang rendah untuk menghindari radar. Terbang rendah di atas laut sukar sekali, apalagi malam. Siang aja sih bisa jadi terbalik, vertigo. Itu tidak ada yang tahu semua. Oh, jadi ada satu pesawat Hercules beserta dengan berapa personil, Pak, pada saat itu, ingat nggak? 81 personil Kopaska. Hilang begitu saja. Mayor Jalaluddin penerbangnya, Alboen Huta Barat co-pilotnya, kemudian Kapten Juwanardi adalah navigatornya, beserta pimpinannya Kolonel Kopaska Sukarni, gugur semuanya. Unknown. Nggak bisa dihilangkan, kan kasihan keluarganya itu. Iya. Bagaimana? Itu satu ya. Bersamaan juga Hercules untuk menunjukkan di Kalimantan. Isinya apa? RPKD semua. Itu Hercules. Ditembak. Yang nembak orang Arhanud. Loh. Salah nembak. Oh. Tapi si pilot ini Mayor Suharjo dan Kapten Erwin, dia karena nembak dari bawah itu untuk kena sayap. Karena sayapnya jadi kelihatan dari bawah itu seperti lampu klip. Gitu. Padahal itu tembakan. Karena sayapnya terbakar. Pasukannya diterjunkan semua dulu selamat. Karena ada cuaca buruk sih. Dia cari itu kebetulan belum malam, masih sore. Masih ada strip lapangan. Dia mendarat darurat selamat. Hebat. Well done pilot tuh. Alhamdulillah selamat. Ya, selamat. Tapi pesawatnya nggak bisa diselamatkan lagi. Itu 2 Hercules. Kejadian itu. Nggak ada yang tahu kan. Kalian nggak tahu kan. Tapi nggak apa-apa. Kalau saya dipanggil bukan musibah, bukan menjelekkan Angkatan Udara, bukan itu musibah apa? Ya memang kecelakaan. Dan tidak itu pahlawan mereka itu. Karena wafat gugur pada saat menjalankan tugas ya, Pak. Nah itu kejadian. Tapi untunglah terjadi Jakarta Accord. Jakarta Accord antara Malaysia dan Indonesia. Bersahabat kembali. Saking bersahabatnya oleh Pak Benny Mudrani, akhirnya silahkan kalau ada Angkatan Udara Malaysia. Mau didik penerbang di Indonesia, datanglah. Ada siswa-siswa, 13 siswa Malaysia. Kadet Malaysia dididik di Indonesia. Kebetulan di situ sudah jadi komandan wing sekolah penerbang. Oke, udah ada komandan wing ya? Ya, komandan wing, komandan wing sekolah penerbang. Waduh, jadi ceritanya begitulah. Nah ini cerita di Wikora gitu, banyak yang gugur kan, dia diselundupkan mulai kapal, mulai itu. Tapi itulah yang dari udara. Kenapa Pak kenapa itu tidak tercatat, Pak? Kan itu sama aja dengan menceritakan kegagalan kita. Oh, oke. Makanya ini seperti dirahasiakan. Tapi kasihan keluarganya, Pak ya? Ya iya, ibu-ibu anu Marta bagaimana itu keluarga? Saya paling galak di sini veteran. Itu bagaimana sampai ibu-ibu veteran? Siapa terjangkau nggak dikasih apa? Ya tidak bisa dirahasiakan itu, bagaimana itu pahlawan semua. Iya. Sudah kecelakaan bagaimana? Iya. Itu. Nanti kalau saya dipanggil masa bodoh tidak ada apa-apa. Mudah-mudahan enggak, Pak. Karena itu kan fakta, Pak. Fakta. Iya, oke. Itu kejadian itu. Iya. Jadi sudah lebih dari 50 tahun yang lalu. Pak, tadi saya mau sedikit flashback ke Trikora tadi itu. Seandainya Operasi Jayawijaya tetap dilanjutkan, itu Bapak seyakin apa Indonesia itu bisa merebut Irian Barat dengan bisa dibilang pertumpahan darah lah Pak di situ? Kalau Operasi Jayawijaya dilakukan, kita akan menghancurkan semua, terutama Karaludonemannya dengan TU-16.
semua instansi militer akan dihancurkan oleh pesawat terbang, ya, dan mereka akan lumpuh. Dan juga Hercules siap dengan penerjun para truk kita untuk menerjunkan semuanya. Bahkan hilang itu semuanya, itu orang Belanda di sana. Itu. Tapi ya berarti kan juga bisa timbal balik, ada yang gugur dan sebagainya, bisa aja terjadi. Ya, kira-kira gitu. Perspektifnya Pak Parman sebagai prajurit pada saat itu, sempat apakah merasa, aduh kok ditunda nih, kok nggak jadi nih operasinya gitu nggak Pak? Tapi ada plus minusnya ya, jadi plus minusnya. Kalau kita misalnya nanti itu terjadi dogfight, disergap oleh Hawker Belanda, bisa aja kita banyak yang jatuh. Jadi ya 50-50 lah. Kita tapi demi untuk negara, ya kita siap waktu itu. Oke, tapi berarti rasional juga Pak ya. Iya. Kalau kita maju terus, kedua belah pihak bisa gugur banyak nih. Iya, TU-16 siap dengan Hawker Hunter-nya. Dengan peluru kendalinya. Jadi kalau Derman akan hancur itu. Pasti akan hancur. Pasti. Dengan 2 peluru kendali hancur itu. Hancur. Peluru kendali. Pertama kali itu peluru kendali waktu itu. Eranya waktu itu. Itu pada takut semuanya. Selesai di Wikora, kita kan punya Ildul Zaman menghadapi terus nanti itu Seroja. Timur-timur. Nah, ternyata Ildul 8 jam terbangnya sudah habis. Oke. Jadi waktu itu dan Il-28 itu memang adalah pesawat untuk close air support, adalah untuk menembak kapal-kapal yang dekat, jarak dekat, maka diserahkan ke Angkatan Laut. Waktu itu saya ferry itu membawa pesawat dari Madiun, Jakarta, diserahkan ke Juanda. Penerbangnya tinggal beberapa orang, saya capek lah gitu. Setelah datang di Juanda, akhirnya jadi besi tua. Orang Angkatan Laut mana ada penerbangnya? Betul. Tidak ada teknisinya, belum siap. Akhirnya jadi besi tua, kasih sayang. Makanya saya mengharapkan ada satu pesawat untuk disimpan di Museum Jogja. Ada Il-28. Tapi Il-28 nongkrongnya malah di jalan besar di Surabaya. Iya, padahal itu pusat Angkatan Udara. Nah itu kejadiannya. Waktu selesai dari situ, saya dianggap sebagai bekas penerbang, langsung dididik untuk menjadi instruktur penerbang. Sekolah instruktur. Saya paling muda, baru lulus, yang angkatan teman-teman saya atau senior-senior. Saya paling muda, tapi dipercaya untuk jadi instruktur. Belajarlah instruktur penerbang. Waktu itu. Nah, jadi instruktur penerbang. Saya waktu instruktur penerbang mulai tahun 64. 64 ngajar, 65 dajar. Yang 65 ada yang jadi KSAU, hasil didik saya. Kemudian yang 68 lulus lagi murid saya, Hanafi Asnan. Itu saya jadi komandan wing sekolah penerbang sambil mendidik dari Malaysia juga. Membentuk tim aerobatik waktu itu, saya masih komandan skuadron, ada atasan saya komandan wing. Nah, kejadian ini saya jadi instruktur. Tahun 64 saya mulai ngajar. Sebagai instruktur termuda sudah jadi instruktur. Saya yang teman-teman saya yang senior saya, lifting angkatan 58, ada pokoknya tua senior, saya paling muda. Sampai saya ngajar waktu tahun 64 nggak dipercayakan paling muda saya instruktur. Ini muda-muda sudah jadi guru, nggak jadi kan nggak baca ya, kadang-kadang ada jadi ibu itu jangan terbang dengan Pak Parman itu masih muda katanya, sampai begitu. Tapi ya akhirnya, nah kemudian saya berjalan dulu sampai jadi komandan skuadron saya, ya itu sampai jadi ada 60. Saya ada yang ngajar 64, selesai tahun 70. Ya, nah tahun 70 itu dari instruktur kemudian jadi komandan skuadron sampai jadi komandan wing. Jadi komandan wing karena komandan wingnya gugur waktu tim aerobatik. Saya jadi komandan wing. Sampai jadi komandan wing ini
Saya 1 tahun naik 2 kali Pak. 2 kali Pak. 2 kali. 2 kali karena diperlukan sekali. Mayor Mayor kapten ke mayor. langsung. Terus jadi letnan kolonel cepat saya. Teman-teman saya belum. Ya itu waktu itu Pak, alhamdulillah. Ya. Iya, iya. Ya kira-kira begitu. Nah, mengapa saya cepat jadi komandan wing? Karena komandan wingnya gugur waktu tim aerobatik. Iya. Jadi waktu itu jadi komandan skuadron, komandan skuadron penerbang, ya, pendidikan ya. Iya. Komandan wing, diangkat komandan wing karena komandan wingnya gugur. Iya. Dibentuklah tim aerobatik tahun 60 berapa ya? 65 ya sekitar. Ya 65. Kejadian waktu G30S itu datanglah L29. Iya. Pesawat jet pertama untuk latihan penerbang. Nah, waktu itu saya masih ingat 5 Oktober akan show off L29 formasi di depan istana. Bukan waktu itu berarti 4 Oktober, 5 Oktober sudah terbang. Tapi waktu terbang ke Halim ditemakin oleh Angkatan Darat. Oh iya, iya, iya. Karena dikira Angkatan Udara G30S. G30S, benar. Saya sampai lari ke Kemayoran waktu itu. Kejadian gitu sampai kejadian itu. Jangan mendarat di Halim. Karena di situ sudah dikuasai ribut ya, kejadian waktu G30S itu. Oh, sempat kena dampak ya, Bapak ya? Dampaknya itu sampai akhirnya kita tidak mendarat di Halim tapi mendarat di Kemayoran dalam rangka untuk show off 5 Oktober. Iya. Bukan show off 5 Oktober, akhirnya kan kejadian G30S itu. Nah, kejadian itu mulai. Nah, terus kejadian itu mengakibatkan waduh, Angkatan Udara jatuh. Iya. Jatuh. Secara moral, Dan sebagainya. Iya, iya, iya. Makanya dituduh macam-macam ya. Iya, iya. Ya sebetulnya bukan dituduh ya, semua salah paham aja semuanya. Karena ya kejadian lah, oke sebagian itu yang gilanya kan komunisnya itu ya. Ya. Tapi Pak Parman pada saat itu kan mungkin di dalam internal ya Pak ya? Di internal ya. Situasinya pada pasca G30S itu seperti apa sih Pak di internal? Tidak ada yang tahu. Kita sebagai seorang instruktur penerbang ya siap hanya terbang aja. Tidak ngerti sama sekali. Nggak ngerti sama sekali. Ngerti. Kita datang ke Jakarta, datang di mes, kemudian istirahat, ngajar dan sebagainya. Waktu itu malahan Pak Omar Dhani ingin coba dengan L29, diterbangkan oleh teman saya Pak Sumakno. Iya. Ingin coba, bahkan waktu itu sempat Pak Marta Dinata bekas KSAL ingin belajar terbang, diajarin sama kita. Laksamana Marta Dinata diterbangkan sama kita. Jadi kita bersahabat semuanya. Dan kita tidak tahu apa-apa sama sekali. Soal G30S sama sekali nggak tahu. Kejadiannya hanya gitu aja. Kejadian pada waktu itu ya tahu-tahu kaget kita. Kita lagi jalan-jalan ada berita di radio aja kita. Yang namanya Untung declare segala macam. Kita wah, kok ini pantesan pesawat kita ditembak. Oh, ya. oke. Di Halim tidak boleh mendarat. Kejadiannya hanya gitu aja. Kita tidak tahu apa-apa. Iya, iya, iya. Ya. Oke. Ya, itu waktu G30S kejadian. Saya masih letnan 1. Ya masih muda-muda lah, nggak ngerti apa-apa. Nggak ngerti apa-apa. Selain pesawat ditembak, apalagi ya dampaknya yang Bapak rasakan pada saat itu buat Angkatan Udara? Masyarakat kepada Angkatan Udara seolah-olah Angkatan Udara salah, jadi seperti mencibirkan atau bagaimana. Ada gitu, tapi tidak menyeluruh. Gitu. Karena tahu bahwa masyarakat juga bukan Angkatan Udara yang salah. Itu kan gelintiran komunis dari mereka Angkatan Darat yang siapa Untung CS itu. Iya, iya, iya. Berarti Pak setelah itu kekuatan udara setelah 30S ya, itu kekuatan udaranya AURI itu boleh dibilang menurun dong Pak? Menurun. Atau apa ya sebutan tiarap atau apa? Ya untuk sementara waktu tidak show off dulu lah gitu. Ya tidak terlalu inilah. Jadi tidak terlalu menonjol dulu gitu. Tidak menonjol, dia harus hati-hati karena
Orang masih saling mencurigai. Padahal Angkatan Darat tidak tahu apa-apa. Iya. Semua, bahkan Omar Dhani ini saya kira juga nggak tahu apa-apa. Tapi Bapak waktu itu mengenal Omar Dhani? Ya kan kayak SAU-nya dia. Maksud saya, apakah pernah berinteraksi segala macam itu enggak ya? Nggak tahu. Kita kan saya sebagai letnan, hanya sebagai letnan 2, letnan 1. Jauh ya Pak ya? Jauh sekali. Saya sebagai instruktur aja udah tidak tahu apa-apa. Tahu-tahu malam-malam berita di radio, Untung declare. Kan si Untung tuh Iya, yang declare negara apa, waduh. Iya. Kita kan kaget sekali. Waktu itu malam-malam kita lagi ngebaso, kaget sekali. Ya itu kejadiannya ya. Iya, oke. Nah setelah L29, pokoknya setelah beres semua, G3 urus beres semuanya, saya dikembalikan, disekolahkan ke Cekoslovakia yang kedua kali. Oke. Untuk Advanced Instructor Course. Oke. Jadi untuk bintang ini nih. Ya, jadi ini kan Ceko. Ini instructor. Iya. Jadi untuk Advanced Instructor Course belajar lagi L29 di sana. Untuk dogfight, untuk segala macam yang lebih itu. Next level lah Ya, intinya. next level. Nah, kembali di Jakarta ya sudah jadi instruktur lagi. Mulai dari situ barulah muncul, dan saya kedatang ke sana ke Ceko yang kedua di instruktur itu dengan para senior, antaranya Mayor Sofian, Utomo, bekas KSAU itu. Iya. Dengan para senior, saya paling muda, letnan 1. Lagi-lagi yang paling muda. Paling muda, tapi ya ke bawah terus. Ya. Belajar, jadi saya tahu karakter senior saya terbangnya bagaimana. Datang di Jogja, nah ceritanya, yang cerita pendek nih ya, yang komandan wingnya adalah Mayor Sofian almarhum. Saya komandan skuadron, ini komandan wing. Mau membentuk tim aerobatik dengan pesawat jet L29. Saya dalam hati tidak mengiyakan. Mengapa? Pesawat L29 itu tidak cocok untuk dijadikan aerobatik tim. Karena apa? Powernya kurang. Kalau MiG masih bisa. Ini kalau membuat manuver ini harus ditambah power, dan nggak bisa untuk tim aerobatik tim itu begini ya. Kita kayak nyupir mobil aja. Anda mau nyupir mobil ini di belakang ini, dan harus diatur dengan gas. Iya. Untuk jarak maintain 1 meter di belakang nggak mudah. Susah banget itu Pak. Nah, di udara juga sama dengan aturan ini. Untuk L29 ini kurang powernya. Jadi kalau mengenai loop ini harus pakai kurang. Pokoknya tidak cocok untuk dibalikan, tapi dipaksakan. Dibentuklah tim aerobatik. Saya jadi wing kanan, komandan wingnya Sofian di leader. Sini slot ada Mayor Ateng. Sini mula-mula Simatupang, Mayor Simatupang. Kapten Simatupang. Ini Kapten Ateng. Saya juga masih kapten waktu itu. Kemudian di sini diganti lagi oleh Kapten Johari. Mereka orang-orang fighter, cocok lah. Tapi mereka mundur karena tahu leadernya kasar. Udah jadi leader formasi harus smooth, perlahan. Jadi tidak boleh kasar, tidak boleh ngerem kasar misalnya. Kalau mobil ngerem kasar ya ngabrak. Nabrak betul. Saya tahu pengalaman ini. Waktu saya di Ceko yang advance, saya bilang, Pak, pertama pesawat ini tidak cocok untuk aerobatik tim. Kedua, pesawat ini dan mohon Bapak sebagai leader harus smooth, itu tidak terasa. Iya benar. Tidak terasa, tidak bup. Ya, ini kan bisa ketinggalan. Benar. Jadi harus halus. Saya tahu kasar. Nah, cara mengemudikannya. Jadi saya sudah tahu karakternya, sudah tahu pesawatnya tidak cocok, sopir pilotnya juga nggak pas. Harus leader aerobatik tim itu orang yang harus jago, orang jago terbangnya, yang pinter, halus nggak terasa. Jadi kalau kita kesini juga nggak terasa, kita gini nggak terasa gitu. Tapi kalau kasar, ini ketinggalan. Iya. Nah, kayak gitu. Jadi akhirnya
Di waktu yang terakhir babak ketiga digantilah ini wingman yang 2 mundur ini diganti oleh penerbang Dakota, baru lulus sekolah instruktur penerbang, belum pernah latihan formasi, dari pesawat propeller ke pesawat jet. Ya latihan lah. Latihan. Waktu mau take off gitu, si leadernya dengan ada letnan 2 yang baru lulus, stop dulu. Dia itu perintahkan, udah pindah si yang di belakang itu, atau pindah ke tempat saya. Dia minta coba ingin jadi wingman itu di kanan. Pindah, jadi pindah ke tempat saya. Terus Pak Parman? Ya udah ikut jemput. Geser lagi ikut. Enggak, di belakang. Di belakangnya, oke. Pindah penumpang. Jadi dia sebagai penumpang di leader, pindah ke tempat saya. Oke. Pada waktu take off tuh. Nah, ya betul aja kan, ini yang wingman ini penerbang Dakota, belum pernah pengalaman jet. Iya. Ya terbang, ya mulai tuh, hampir tabrakan itu. Udah. Saya yang slot di belakang itu nggak tahu kemana. Saya tinggal berdua. Sudah mau landing untuk back home combat itu di sini. Nah, setelah di sini saya gini lagi keluar sedikit. Kalau tidak keluar, tahu udah ribu, push. Rupanya yang nomor 3 nyusul, iya, tapi salah arah karena sudah terlalu ini. Ketinggian hanya 100 meteran. Wing ini jatuh, kena apa? Dua-duanya jatuh. Selamat Pak tapi? Hancur, bukan selamat. Hancur. Saya kalau tidak begini 3 pesawat, saya keluar. Saya tidak tahu, itu sengaja aja keluar. Yang nyusul ini ya? Iya, yang nyusul. Yang nomor 4 nggak tahu di mana. Jadi tinggal saya dengan yang nomor 4. Iya. Jadi yang pindah ke bawah ini waktu mendarat nggak bisa ngomong lagi. Namanya Sugita, bagaimana Sugita? Nggak bisa ngomong, dia itu aja. Ya pindah pesawat. Iya benar. Untung aja Pak. Wah itu udah, ya Allah. Iya benar. Kejadian itu hancur lebur di selokan itu di runway di airport Adi Sucipto. Ya, kejadian itu. Iya. Nah, di rumah makanya saya enggan pergi itu. Lagi persis 7 bulanan isi untuk anak pertama. Jadi ramai ibu-ibu. Iya. Di rumah itu. Iya. Saya sudah enggan, tapi ya udah tugas. Di rumah dikabarkan ada meledak jatuh itu, ributnya udah ramai. Dikabarkan oleh istri komandan wing itu, itu Pak Parman yang jatuh katanya. Si istri udah langsung pingsan. Padahal di tempat itu lagi rame 7 bulanan. 7 bulanan. Kejadian itu sampai waduh. Oke. Nah, ini. Tapi Bapak yang membentuk formasi yang ikut bentuk formasi di aerobatik itu kan Pak ya? Iya. Pak Parman juga kan? Iya, saya kan yang nomor 2. Yang memimpin kan yang ini, leader, komandan wing. Saya kan komandan squadron di sini, di kanan. Tapi dikabarkan di rumah, Pak Parman jatuh. Ya sudah. Pingsan lah istri, lagi 7 bulanan itu ramai. Turun nangis. Waktu saya mendarat, saya terus masih keringat basah, saya capek. Saya langsung ke rumah. Di rumah pada kaget, yang nongol saya. Pada yang mendeklar itu ibu sampai yang gugur. Akhirnya pingsan lagi, waduh udah. Saya raba ibu masih nggak percaya, dia dikiranya setan mungkin masih nggak percaya bahwa saya masih hidup. Iya. Pak Parman tapi melihat kan itu kan di era-era awalnya aerobatik, ya kan Jupiter itu. Tadi Pak Parman cerita, tapi setelah itu sampai sekarang perjalanannya sampai saat ini kan tim Jupiter sudah melanglang buana, mereka berprestasi di internasional gitu. Bapak memandangnya seperti apa Pak? Wah kita salut aja, bagus, dari bagus. Tapi pengalaman ini merupakan pelajaran bagi the younger pilot bahwa ini kesalahan fatal. Kesalahan fatal. Pertama pesawatnya tidak cocok, kedua leadernya juga tidak berkompeten untuk jadi leader. Jadi ketika Pak Parman karirnya sudah masuk ke perwira tinggi, itu ada hal yang membuat Pak Parman dalam tanda kutip mentok jabatannya, pangkatnya. Benar Pak begitu? Saya setelah
Cerita dulu itu ya, setelah jadi komandan wing, saya setelah di Seko, cepat dimasukkan Sesko. Oke. Ya, setelah Seko, saya oleh pimpinan dimasukkan Athan, sekolah Athan. Atase pertahanan. Atasi pertahanan. Saya masuk di atasi di udara dulu, kemudian atasi pertahanan karena darat dan laut dipanggil pulang. Saya dari atasi pertahanan di India dengan Duta Besar Sugiharto, bekas Jaksa Agung Sugiharto. Saya tidak boleh pulang hanya dengan dia. Kamu boleh pulang kalau saya sudah pulang, karena mungkin saya kepake sama ibu. Karena si ibu tuh dekat dengan Indira Gandhi, Perdana Indira Gandhi. Jadi kalau ada apa-apa pesta, si ibu kan bisa bahasa Inggrisnya gitu. Jadi sering itulah kira-kira. Iya. Nah, jadi saya pulang, ya dua bahas pulang baru saya pulang. Pulang baru terus saya dijantik jadi komandan di intelijen dulu, terus diangkat jadi komandan pangkalan Adi Sucipto. Wah, jadi balik lagi ke Adi Sucipto. Bener. Setelah di Adi Sucipto sebentar, saya diangkat lagi di komandan Halim Perdana Kusuma. Dan Lanut Halim. Nah, di Lanut Halim ceritanya padat dan sibuk karena eranya adalah era Jenderal Yusuf. Oke. Pangapnya. Pangapnya. Jenderal Yusuf itu sebagai pangap, panglima, senang dengan pesawat terbang. Jadi kalau kemana-mana hampir tiap jam itu pakai pesawat Hercules. Pilotnya juga pilot khusus, sudah langganan si Masulili. Dan kalau beliau ke Halim, ke airport, tidak ada yang tahu. Yang tahu hanya Masulili. KSA aja nggak tahu. Dan kalau beliau ke Halim, saya kan harus siap sebagai komandan Halim. Mengantar dan menjemput. Makanya saya beritahu, Masulili kalau bosmu itu pergi, saya beritahu. Sampai begitu. Beliau itu kalau terbang kadang-kadang jam 11 malam, datang jam 5 pagi. Jadi saya harus selalu jemput. Siaga ya. Siaga. Pernah kejadian itu. Jam 7 berangkat Hercules katanya. 7 pagi. 7 pagi. Kan pejabat-pejabat yang diundang itu Ibu Poniman sampai lari-lari. Kalau nggak ditinggal, sudah jalan. Sampai lari-lari Ibu Poniman. Terus yang dalam wilayah Panglima Kostranas Soekardi, bekas KSAU, ketinggalan, ditinggal aja ke Medan. Nah, akhirnya Pak Soekardi diantar dulu dengan pesawat Cessna kecil ke Kemayoran. Ya Kemayoran masih itu. Lalu dari Kemayoran pakai Garuda duluan ke Medan, takut dimarahin Iya. Pak Yusuf. Karena pasti nyampainya duluan Garuda tuh Pak ya, Iya, daripada Hercules. Pak Yusuf udah, kok kamu sudah di sini? Itu cerita. Cerita. Tapi Pak Yusuf jadi kenal dekat dengan saya dan sebagainya. Nah, era itu adalah era bajak udara. Keras sekali. Ya. Dan saya mengambil kebijaksanaan, tidak boleh sembarangan orang mendekati pesawat. Bahkan angkatan udara pun nggak boleh sama saya. Kerasnya saya. Semua pagar di Halim akan dipasang electric fencing. Jadi kalau ada yang tidak benar akan mati. Sampai begitu. Nah, kejadian Woyla ya. di Bangkok. Ya, kejadian kalau saya dengan Pak Prabowo, nggak usah saya cerita itu. Itu nanti kalau kamera mati saja Pak. Nggak usah. Saya pokoknya beliau minta ini, tapi saya nggak izinkan. Nggak usah cerita lah. Ya, itu ya. Nah, waktu itu, Pak Yusuf selesai, saya baru 2 tahun di Komandan Halim. Padahal sebelumnya Pak Sibun 5 tahun masih kolonel. Tapi oleh Pak Yusuf saya baru dipanggil, baru 1,5 tahun dinaikkan jadi bintang. Bintang 1. Ya, karena ada jasa saya. Alhamdulillah. Tapi nggak saya ceritakan itu. Nggak sia-sia siaga 24 jam. Bukan itu. Ada bukan itu, ada yang lain. Ada yang lain. Pokoknya bagus untuk ini. Bahwa saya terlalu idealis. Oke. Saya itu terlalu idealis. Berani dan idealis. Ya. Nah, udah jadi kejadian itu saya kemudian dilempar, tadinya dari Mengkodau tapi dilempar di Persai itu pernah
personil, pernah di operasi, pernah di litbang, pernah di segala bidang. Akhirnya saya di personil di Hankam, jadi wakil Waspersman. Oke. Di Waspersman di Hankam, saya punya bos 2. Satu aspek Pangab, satu aspek Hankam. Asperan-kam. Nah, itu bahayanya. Saya jadi di leher. Jadi kalau ada rapat harus menyesuaikan. Kalau enggak, aduh repot itu anak buah saya itu. Jadi saya wakil. Kejadian itu. Satu adalah Mayor Jenderal Subantri, yang satu Mayor Jenderal Soeharto. Mayor Jenderal Sudibyo lagi. Jadi, tapi berhasil lah. Setelah itu barulah saya diangkat menjadi Gubernur Angkatan Udara. Bintang 2 berarti itu? Atau masih bintang... Bintang 1. Bintang 1 masih? Oke. Bintang 2. Bintang 2. Bintang 2 ya? Bintang Kan 2, gubernur ya, angkatan bintang 1 dulu, tapi bintang 1 terus diangkat jadi bintang 2, iya. Ya. Nah, jadi Gubernur Angkatan Udara dimulailah waktu itu murid-murid saya taruna Pak Hadi. Pak Hadi Cahyanto? Iya. Oke. Tuh, Pak Yuyun. KSAU Duta Yuyu Besar. Sutisna, iya benar. Kemudian Pak Fajar. Pak Fajar, ya. KSAU sekarang jadi iya. Komut Garuda. Iya. Jadi itu taruna saya. Kemudian Wakil Menteri Pertahanan sekarang Jenderal Doni, Marskal Doni. Jadi waktu itu saya sudah bintang 2, mereka masih taruna. Nah, mengapa? Karena saya tadi persoalan itu habis riwayat saya. Waktu cerita ini kan, pokoknya jangan cerita dulu itu. Setelah Gubernur AU, saya masuk di Deputi Kepala Staf Delop. Paling muda, Deopsnya senior, Persnya senior, tapi saya Delop paling muda. Baru aja duduk sudah datang surat dari Ibu Tutut. Untuk menjadi supplier dari Angkatan Udara. Oke. Jadi ada permintaan bahwa perusahaan saya harus jadi supplier nih di Angkatan Udara gitu. Oke. Mau tidak mau saya terima dulu. Direkturnya, oke. Kamu sudah tahu mengenai kode daripada pesawat? Ya Pak, saya beri jalan. Kalian yang perbincangan Tutut, oke. Karena kami sudah siap gudangnya di Batam, katanya. Udah, saya berikan, saya telepon. Ada nggak yang diberikan untuk percobaan? Ada apa yang harga 700 juta ini spare part? Saya berikan sama dia. Saya akan setiap spare part datang di luar saya periksa di Priok. Tidak dengan staf, hanya ajudan aja periksa. Bapak turun sendiri? Turun sendiri. Bintang 2 turun sendiri? Iya. Sengaja saya. Mereka juga kaget. Tapi saya periksa itu karena barang mahal. Periksa. Meskipun itu suppliernya anaknya Pak Presiden pada saat itu ya? Iya. Tapi Bapak turun sendiri? Itu bukan meriksa dia, Ngecek kan sendiri. banyak supplier. Banyak supplier kan. Oke. Bukan hanya itu aja, bukan seluruhnya. Lo periksa, oke. Lo ini bekasnya dari mana? Tahu-tahu suppliernya Bu Tutut. Periksa, ambil dari gudang Ismayudi. Mayor. Oh gitu Pak. Mayornya saya copot. Saya ini panggil, ganti pulang. Itu duit negara 700 juta. Uang negara, ganti itu. Terus dia akhirnya dia ganti, tapi dengan permintaan, bukan minta maaf. Minta ampun untuk tidak dilaporkan kepada Ibu Tutut. Ganti itu, uang negara 700 juta. Iya. Saya tidak ada urusan dengan Ibu Tutut, kamu yang tanggung jawab. Salah saya tidak melaporkan kepada Ibu Tutut. Jadi mungkin dilaporkan di sananya berbeda tuh Pak. Bahwa saya dicopot sama Pak Suparman, kira-kira gitulah. Salah saya. Saya terlalu idealis dan terlalu galak dulu. Saya baru seminggu di Deputi, si ibu telepon, Pak, kok pesen mobil ya, katanya. Ini ada meeting tanda tangan, enggak sih bang. Oh itu yang dari PT itu mungkin mau nyogok saya. Oh dari supplier nih Pak, iya, dari vendor nih. Supplier mobil. Mobil apa Pak? Honda. Waduh, Honda Accord. Bagus Pak pada era itu. Iya, tapi saya kan jiwa saya kan idealis saya. Mobil Bapak pada saat itu apa? Camry, bukan Camry, apa namanya? Sedan biasa lah.
pejabat lah. Bagusan Accord apa Oh mobil, iya, Accord mobil dong. Pak Parman pada saat itu? Wah, enggak, bagusan yang baru. Bagusan Accord. Ya, bagusan Accord. Sebab tolak itu, saya itu mau nyogok itu. Kejadian itu. Nah, jadi itu kejadian. Terus Ibu Tutut juga begitu. Terus dari sana, kan saya deputi paling muda. Saya paling muda. Yang itu tua-tua semua. Dengan dalih, mungkin kali perlu dijadikan nomor 1. Ternyata waktu mau selesai, saya disalamin oleh Pak Jenderal Laksamana Laut. Siapa lupa? Bang, kamu selamat jadi duta besar, selamat jadi ini, selamat. Nggak jadi terus. Jadi dia nggak jadi, duta besar juga nggak jadi. Tadinya mungkin nomor 1, tapi tapi nggak usah ngomongin. Kira-kira masih muda sekali, nggak jadi semua, dicopot semua. Oh, Pak, atas mungkin saya kena Terlalu idealis, Pak. kena blacklist lagi saya, kira-kira begitulah. Nah, Tapi itu kebanggaannya Pak Parman pasti kan? ya banget, tapi sedikit nggak enak lah. Oh iya, sedikit nggak enak. Nah, kejadian saya itu karena mengapa? Karena masih punya waktu, masih umur muda. Iya. Akhirnya udah, Pak Parman bantu saya aja, kata. Udahlah, saya nanti tempatnya ada di Raden Saleh. Di Raden Saleh ada rumah bekas ya, ada untuk bantu-bantu. Saya ngurusin Batam yang diberikan oleh Batam pada ceritanya. Ya sambil jalan gitu. Oke. Di situ, nah sambil jalan sama setelah itu ada terus ini saya bilang kalau bisa kan di Raden Saleh dekat rumah sakit Cikini. Iya. Cikini, rumah sakit Cikini kan PGI Cikini. 1.500. Lalu saya kerjasama dengan developer, Pak jadikan hotel aja, udahlah jadikan. Terus tapi urus, tanahnya bukan tanah angkatan udara, nggak boleh. Ini tanah punya orang Belanda yang ditinggalkan Belanda karena kemarin ditinggal US. Iya. Terus dari BPN udah atas nama Pak Parman aja. Saya laporkan pada kasus, udah Pak Parman atas nama Pak Parman aja. Saya bingung juga saya diberikan itu. Udah saya bangun juga, jadikan hotel sama-sama kerjasama. Tapi namanya itu dirubah lagi atas nama saya, tapi saya serahkan pada Angkatan Udara melalui yayasan. Saya serahkan, Pak ini saya serahkan hotel. Padahal kan Bapak bisa sendiri. Bisa. Wah, atas nama saya kok tadinya. Saking baiknya saya oleh si developernya, Pak udah karena itu Pak saya kasih 150 meter persegi ruangan di situ untuk nanti bisa nambah-nambah. Setelah itu saya juga 150 saya serahkan lagi kepada yayasan. Jadi saya nil, I do my best for the Air Force, gitu aja. I'll do my best for the Air Force. Udah, itu ceritanya gitu. Jadi saya tidak jadi, tapi selama itu akhirnya saya keluar, saya mendirikan sekolah penerbang di Halim bersama-sama Pak Sukari dan tokoh-tokoh, menghasilkan 4 batch karena ada pesawat dari Angkatan Udara yang dilepas kita manfaatkan, mendidik 4 batch sampai jadi penerbang Garuda sampai jadi. Setelah itu selesai, saya diminta jadi Wantin Bus di pabrik. Kemudian di pabrik saya juga Wantin Bus di veteran, dan akhirnya saya diminta duduk menjadi ketua yayasan. Itulah LVRI. LVRI. Pak, ini pertanyaan saya yang terakhir, Pak. Apa pesan Bapak buat perwira-perwira generasi muda saat ini? Apa Pak pesan Bapak untuk generasi muda perwira saat ini, Pak? Ya sebetulnya kita harus terus mengikuti perkembangan zaman. Itu satu. Kedua, mengikuti juga pengalaman-pengalaman para senior-senior yang lalu. Dan jangan melupakan para senior. Jangan melupakan. Karena pelajaran dari sejarah itu adalah penting. Jangan sampai melupakan sejarah. Itu aja. Ya. Nah, kemudian saya di sini, saya sebetulnya agak sedikit penting nih. Saya waktu duduk di sini kaget, ketua yayasan. Ternyata ada tugas yayasan itu ada Kepres, bukan dari DPP di atas. Oke. Kepresnya apa?
Kepres nomor 4 tahun 77 dengan tugas adalah untuk memelihara gedung ini untuk nanti membantu DPP LVRI. Ya, untuk membantu semua. Dan di samping itu untuk mencari tambahan dana untuk kepentingan para veteran. Para veteran, betul. Mencari dana untuk kepentingan para veteran. Iya. Untuk Anda ketahui, para veteran yang terbengkalai ya ada lebih dari 350.000 orang seluruh Indonesia ya. Tanpa APBN. Bayangkan, hanya tergantung dari gedung ini yang saya pelihara. Dengan uang sewanya hanya sedikit diberikan kepada, kalau terbelenggu dengan sewa yang lama. Tapi saya tidak menyalahkan yang lama-lama. Tapi terbelenggu dan harus mencari tambahan dana dari luar. Nah, inilah yang berat bagi kita. Dan bayangkan, veteran itu ada 4 macam. Anda harus tahu dulu nih, 4 macam. Pertama, veteran Perang Kemerdekaan, di mana kita itu adalah didukung oleh para veteran yang telah memerdekakan kita. Jenderal Sudirman CS, Adi Sucipto dan sebagainya. Kita merdeka. Itu veteran pertama. Veteran kedua adalah veteran pembela kemerdekaan, di mana saya turut serta di dalam membebaskan Irian Barat, ya, perang di Korea dan sebagainya. Itu adalah veteran yang kedua. Veteran ketiga adalah Seroja. Berapa itu korban di Surabaya? Lebih dari 5.000 orang, mungkin lebih. Berapa itu yang gugur? Akhirnya diserahkan. Oke, nggak apa-apa, itu polisi pemerintah. Tapi itulah sejarah. Yang keempat adalah veteran PBB, ya, veteran PBB, ya, itu yang dan yang tidak boleh dilupakan, ibu-ibu anumerta yang ditinggalkan para suami, tidak tersentuh. Dari mana biar? Dan kita sejak tahun 2004 tidak punya APBN. Makanya yayasan harus cari usaha untuk menambahkan dana untuk para veteran. Veteran DPP adalah yang di pusat. DPD dari mana biayanya? Adalah tergantung daripada kebaikan dari Pemda setempat. Jadi mengemis veteran tuh. Ironis. Apa Anda nggak realize, Mbak? Sakit kan? Apa nggak sakit saya? Coba. Bahkan banyak yang tidak mengerti. Di kirinya para veteran itu adalah apa? Para veteran adalah para pensiunan yang sudah loyo pakai peci kuning. Sampai ada cucu saya, Pak, itu veteran pakai peci kuning, sudah jualan kalender katanya. Coba sampai begitu. Ya. Sekarang alhamdulillah sejak masuk 21 yang tadinya ini hanya dapat 5% naik jadi 10%, ya, dari penyewa si Lipo nih. Kemudian ada banyak sumbangan-sumbangan ke DPP. Tapi tetap yayasan harus cari duit untuk kepentingan para veteran yang terbengkalai. Nah, ini tolonglah disinggung sedikit. Siap. Ya. Supaya mengerti veteran itu apa. Oke, Pak. Ya. Lain kalau veteran di Korea, lain veteran di Amerika. Baru ada veteran naik bus, naik pesawat. Waduh, begini. Di kita, aduh. Ya, saya lagi usaha untuk mencari, dapat iup tambang dapat apa untuk kepentingan veteran. Baru naik kemarin, baru muncul APBN. Itu pun terbatas. Kasihan loh. Nah, itu Oke, itu tadi sahabat kompas.com bincang-bincang tim Brigade Podcast dengan Bapak Suparman. Pak, kami terima kasih banyak sudah diberikan waktu, sudah diberikan banyak informasi yang menurut kami sangat berharga itu, Pak. Dan semoga apa yang menjadi harapan Pak Parman sekarang sebagai Ketua LVRI itu untuk menyejahterakan, meningkatkan kesejahteraannya para veteran itu bisa segera terwujud ya, Pak ya. Oke, amin. Oke, sahabat kompas.com, sampai jumpa di Brigade Podcast episode selanjutnya karena setiap misi punya arti.